Nah, selanjutnya sekarang untuk penyebab kanker tadi, apakah ada pencegahannya? Kalau terapi medis memang ada dengan cara kemo preventif, kemo kuratif, dan juga kemo paliatif. Tapi ada yang masih stadium 1 bisa di kemo ya. Kalau sudah positif ya mesti di kemoterapi. Nah, kemoterapi itu sebetulnya apa? Kemoterapi salah satu cara mengobati kanker secara sistemik. Efeknya bisa ke seluruh tubuh. Kemoterapi bisa dengan obat-obatan atau bahan kimia yang berfungsi sebagai obat. Nah, tujuannya kemoterapi menghentikan atau menghambat, menghancurkan inti sel membelah diri dalam siklus kehidupan sel. Ya, tujuannya. Jadi ini bisa diberikan per oral dengan minum obat atau diinfus. Ya. Nah, sekarang pencegahannya. Pencegahan supaya kanker ini tidak nempel di tubuh kita ya. Jadi karena tadi kurang olahraga kan memicu. Jadi solusinya mencegahnya kita harus mau olahraga. Olahraga bisa dengan cara macam-macam kok. Ya, bisa dengan jalan kaki saja, sepeda statis, lalu pernafasan bisa ya. Lalu mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Ini perlu dipahami Ancu. Ada orang yang senang makan cabai, ya seneng sih boleh-boleh saja. Tetapi kalau over ada ini orang yang makan bakso misalnya satu mangkok, sambelnya itu bisa sampai setengah mangkok sendiri. Ada yang itu benar-benar apa ya di luar keharusan ya, jadi over namanya ya. Jadi jangan seperti hanya obat. Jadi makanan yang enak pun kalau over mengkonsumsinya jadi penyakit. Oke. Kemudian memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, itu anjurannya. Jangan mudah panik dan stres. Nah ini dia Ance. Ya, orang yang mudah panik, emosinya tinggi, lalu dikit-dikit udah khawatir, udah nanti gimana. Sesuatu yang belum tentu terjadi sudah dibayangkan dulu. Ini bisa memicu. Makanya jangan mudah stres. Menghindari polusi, lalu mengurangi makanan yang dibakar dan diasap. Ini termasuk pantangan pasien di Gria Sehat Mahkota Dewa, dilarang mengkonsumsi makanan yang dibakar atau diasepin ya. Kemudian juga menghindari mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau diasinkan ya. Jadi ikan-ikan asin sebaiknya tidak ya, atau makanan kaleng no. Hindari minuman yang beralkohol. Lalu mengurangi konsumsi makanan yang berlemak dan mengandung petsin ya. Lalu menghindari kontak yang berlebihan dengan sinar matahari. Nah ini Ancu, sinar matahari pada saat pandemi corona ini baik. Tetapi sekali lagi yang baik ini kalau Anda melakukannya over, jadi saking kepenginnya aman dari pagi sampai siang berjemur terus sampai kulitnya gosong, janganlah. Itu tidak bisa juga. Jadi kalau berjemur matahari ya paling lama 1 jam lah, cukup itu ya. Bahkan kadang-kadang ya setengah jam atau 15 menit sudah boleh lah. Oke. Nah kemudian yang perlu diwaspadai ini gejala kanker. Gejala perlu diwaspadai, misalnya nih luka koreng atau bengkak yang tidak kunjung sembuh. Tuh tadi luka koreng tuh bisa saja di badan, di tubuh kita yang nggak sembuh-sembuh, hati-hati. Makanya seriawan tadi yang nggak sembuh-sembuh juga harus hati-hati. Oke? Benjolan atau jaringan liar di bagian tubuh nih, misalnya di leher, di tangan, di kaki ya. Lalu keluar cairan lendir atau darah dari puting susu. Nih, laki-laki bisa juga terkena kanker
kanker payudara. Kalau wanita tandanya biasanya keluar cairan bening atau cairan nanah gitu ya dari puting susunya. Bisa juga keluar lendir itu dari liang dubur atau lubang tubuh lainnya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Pendarahan sangat banyak baik pada masa haid maupun tidak haid. Itu juga harus diwaspadai. Perubahan warna, bentuk atau rasa gatal pada kutil dan tai lalat. Ini ancu ya. Hati-hati bagi yang punya tai lalat, kalau berubah bentuknya lalu ada rasa gatal atau rasa sakit, ini harus segera diatasi ya. Atau buang air besar dan kecil tidak normal. Ini ancu. Kita ini makan 3 kali, harusnya bisa buang air besar itu ya sehari minimal sekali, bisa 2 kali atau 3 kali. Karena kan kita makannya 3 kali. Kalau ada orang yang tidak bisa BAB selama seminggu, wah itu jangan dibiarkan ya, itu berisiko ya, bisa menjadi gejala kanker. Suara serak terus menerus atau batuk yang tidak kunjung sembuh, tadi Oma udah kasih tahu ya. Mengalami kesulitan menelan dalam jangka waktu lama, menelan aja sulit, itu juga harus diwaspadai. Dan berat badan semakin hari semakin turun, jadi tadinya gemuk lalu menjadi kurus, tidak tahu sebabnya, ini juga jadi gejala. Mengalami sakit kepala terus menerus, ini ancu. Oma aja kadang-kadang kalau ini sakit ya, nah ini segera terus diatasi ya. Kita ada pakai minyak yang herbal, bisa ya, obat luarnya bisa ya. Kemudian ada yang dikonsumsi. Lalu badan selalu lemah, tak bertenaga, demam dan muka pucat. Ini perlu diwaspadai juga ya. Nah sekarang kita perlu cari tahu juga diagnosis medis untuk penentuan kanker itu apa saja ya. Ini jadi medisnya. Jadi kalau secara medis ada yang namanya pap smear. Pap smear ini untuk mendeteksi kanker rahim. Kemudian pemeriksaan radiologi untuk mengetahui kanker paru dan tulang. Lalu mamografi untuk pemeriksaan kanker payudara ya, di mamografi. Lalu ultrasonografi atau USG ya. Ini untuk mendiagnosis kiste, nanti ukurannya berapa. Lalu mioma ya, yang ada di dalam bagian tubuh, ini USG. Kalau endoskopi ini untuk peneropongan ya, peneropongan alat tubuh bagian dalam. Kalau kolposkopi untuk peneropongan leher rahim, beda ya. Kalau laparoskopi untuk peneropongan rongga perut, jadi biasanya untuk mengetahui apakah pencernaannya ada masalah atau tidak ya, laparoskopi. Lalu pemotretan lapisan tubuh dengan alat CT scan atau MRI, ini biasanya ke arah kepala ya. Atau cara lain lagi biopsi dengan cara mengambil contoh jaringan sel kanker untuk mengetahui ganas atau tidaknya sel kanker yang tumbuh. Jadi misalnya sel kanker payudara ya diambil jaringannya sedikit gitu untuk mengetahui ganas dan tidaknya. Nah untuk pemeriksaan laboratorium biasanya kita perlu cari tahu apakah ada gejala tumor, apakah ini bisa melalui urin, bisa melalui fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi kimia darah dan lainnya ya. Itu secara medis. Kalau Oma biasanya melihat lidahnya bagaimana, foto lidahnya itu akan ketahuan apakah kanker itu sudah sangat berat atau tidak dari lidahnya. Nah sekarang untuk terapi mandiri, bisakah kanker itu kita bisa terapi mandiri atau tidak? Nah dari pengalaman Oma biasanya Oma memang memberikan ramuan herbal, tapi ada terapi mandiri contohnya seperti ini. Upayakan agar penderita bisa beristirahat dengan cukup. Ini perlu dipahami oleh keluarga yang pasien ya, karena biasanya orang yang terkena kanker
itu udah stres berat, udah ada yang males makan ya, males istirahat ya, jadi pikirannya terfokus kepada masalah saja ya. Jadi sebaiknya mesti istirahat yang cukup, lalu kamar yang digunakan si penderita bisa memperoleh udara yang segar ya. Kemudian upayakan agar penderita selalu mandi dengan air rebusan tanaman obat yang hangat dengan garam. Ini nih penting nih Ancu ya. Penderita kanker itu kadang-kadang kalau disuruh minum obat terlalu banyak kan males, bete gitu ya. Nah, coba upayakan juga dengan mandi air garam dikasih herbal. Ini bagus sekali ya. Jauhi makanan yang berlemak, makanan yang dibakar harus dijauhi ya. Hindari minuman yang merangsang seperti misalnya minuman atau makanan yang merangsang itu pedas sekali, asam kalau minumannya, itu juga sebaiknya dihindari. Beri makanan dan minuman yang bergizi seperti telur, ikan, susu boleh. Jadi jangan sampai saking takutnya untuk sembuh, saking takutnya tambah parah itu terus terlalu banyak pantangan sehingga kurang gizi. Jangan sampai itu ya. Lalu perbanyak makan sayur, bayam, ecis, wortel, ya, kacang panjang, brokoli itu bagus ya. Upayakan mengkonsumsi buah-buahan seperti apel, jeruk, lalu semangka, belimbing, jambu biji merah, bit, tomat, dan juga melon itu bagus ya. Tetap lakukan cek medis untuk memastikan perkembangan penyakit. Jadi di Gria Sehat Mahkota Dewa kita selalu anjurkan untuk cek medis perkembangannya bagaimana. Jadi kita bisa bersinergi dengan medis. Misalnya ada yang udah memastikan mau diangkat kankernya, kanker payudara, ya nggak apa-apa kalau udah keyakinannya begitu. Nanti setelah operasi minum herbal begitu ya.